atau apa puisi ya, pasti kata-kata intronya itu kan membuat kita terkejut ya, langsung mikir oh apa ini gitu. Jadi letakkan koma setelah itu. Oke. Nomor 4 penggunaan koma nomor 4. To set off sentence elements that interrupt the main idea of the sentence without adding necessary information. Okay, kita lihat contohnya. Will you, Demetrios, ini nama orang ya, Demetrios nih ya. Bring me another cola. Contoh misalnya, will you, Mbak Nunu, bring me another cake. Ya, contoh ya. Atau will you, Mbak Elia, give me money. Contoh. For example, okay. Jadi penggunaan komanya seperti itu. Kemudian yang kedua, contoh di sini Emi Natma, who was born in Sulawesi, became the first Secretary of Treasury. Ini kalimatnya kan panjang sebenarnya, tapi kita pisahkan dengan koma. Dan contoh ketiga di sini, he was an Indonesian citizen, naturally. Lebih kurang contoh, artinya seperti ini. Dia adalah masyarakat Indonesia. Dia adalah penduduk Indonesia secara natural, secara lahirnya di situ. Pokoknya naturalnya dia anak Indonesia. Contoh, ya. Jadi penggunaan komanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai penggunaan koma yang keempat. Masih ada 4 lagi nih penggunaan koma. Banyak nih penggunaan koma. Nggak ada pertanyaan? 没问题吗？有没有问题？ Ada pertanyaan? Nggak ada, kosong ya. Oke, next, right, next. Kok nggak ada pertanyaan? Nomor 5. Commas are used to separate quotation from the rest of the sentence when the quotation is part of that sentence. Commas go outside, opening quotation marks, and inside closing quotation marks. Oke, contoh ya, langsung. Di sini misalnya kita mau quote percakapan orang lain gitu. Biasanya ini di novel. Misalnya tulis cerita panjang, kan ada percakapan. Jadi quote-nya pakai petik 2 di sini, seperti di sini contoh tanda petik 2. I want to study economics. Komanya itu sebelum titik 2 yang lain gitu. Jadi komanya itu sebelum titik 2. Jadi kita pakai koma dulu, titik 2, he announced. Ya, baru sambung kalimatnya. Kita lihat contoh kedua. Someone asked me, tanda petik, why study that dismal science, tanda tanya, baru tutup dengan petik 2.
Jadi for example ya, someone asks me, koma dulu, kemudian spasi, koma, spasi, baru petik dua. Jangan sambung terus, koma, petik dua, langsung kalian sambung. Jangan, kasih spasi dulu. Okay. The last one, he replied, koma, spasi, kemudian tanda petik dua. I think it is exciting. Titik, titik dulu. Jadi titiknya itu di dalam tanda petik gitu. Okay. Titiknya itu di dalam tanda petik, sama seperti tadi. Koma itu di dalam tanda petik gitu. Jika kita quote percakapan ya. Alright. Nomor 6. Commas are used to set off phrases that are in contrast to main idea of the sentence in which they occur. Such phrases usually begin with a word showing contrast, such as not or but. Yeah. See, here for example ya, yang A, it is history, comma, not economics, comma, that is exciting. So, yang pelajaran yang paling exciting itu pelajaran apa? Economics atau history? History. Yang lain? Iya, betul. Good. Right, 100 semuanya. So, yang menarik itu, yang exciting itu adalah history. Misalnya saya mau bilang bukan Mas Farihal yang ganteng. Sorry. Mas Fikri lah yang ganteng, bukan Mas Farihal. Mas Fikri lah yang ganteng, koma, bukan Mas Farihal, koma. Sorry. Gimana ya bahasa Indonesia ya? Karena bahasa Indonesia berbeda sedikit. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa buat? Ini yang jadi korbannya Mas Farihal sama Mas Fikri sekarang. Farihal is crying. Oke, misalnya it is Farihal. For example ya, it is Farihal, not Fikri, that is crying. That is for example ya. Ya, itu misalnya mau buat kalimat menjadi lebih enak dibaca, lebih alurnya lebih tidak terlalu flat, tidak begitu datar ya. Jadi kita buatnya seperti ini. Oke, di sini yang B kita lihat. History is easier than economics, but more valuable. History is easier than economics, tetapi but more valuable. Jadi kan penggunaan tetapi. Jadi kan kita sering kan tulis but. Nah, penggunaan komanya itu sebelum but. Oke, misalnya bla 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 bla, but more valuable. Contoh but nah. Contoh lain misalnya Carrefour, Sogo, supermarket Sogo sangatlah lebih mahal daripada Carrefour, akan tetapi boleh juga pakai tetapi atau akan tetapi barang-barangnya tuh lebih bagus, for example. Titik. The last one, it is history, rather than economics, that teaches the story of humankind. Sama penggunaannya seperti di atas ya. Nomor 7,
penggunaan koma untuk memisahkan tanggal, ya, untuk memisahkan tanggal, alamat dan nomor-nomor yang besar. Okay, that is for example. Here example. A grandmother Rosa was born on September 16, koma. Di sini komanya, ya, koma. Kemudian spasi baru 1899 titik. Okay. Yang B, kita lihat di sini, she is one of the 1,234,567 people over 80 years old. Yeah, actually 1,203,000. Oh, sorry. Gimana cara bacanya? 1 billion, something like that. Okay, forget it. Capek saya. Okay, see, Miss Han live at 4321 Soto Rendang Street, New York. Jadi nama jalan itu juga pakai koma untuk misahin yang mana kota, yang mana kota besar, mana provinsi. Itu diperhatikan juga ya waktu kalian menulis. Okay, the last one. Nomor 8. Commas are used to help the reader. Commas are used to help the reader understand the sentence if there might be some confusion. There is no set rule for this use. Okay. Ini penggunaannya agak sedikit kompleks ya. Yang A dulu, lihat contohnya. The day before she reached her 50th birthday. Kalimat yang pertama ini agak sedikit membingungkan. Ya, jadi kita ubahnya jadi seperti ini. The day before, she reached her 85th birthday. Sebenarnya ada kalimat lagi nih, tapi kalau di buku itu saya lihat contohnya seperti ini gitu. Jadi mungkin ada kalimat sebelum ini dan kalimat setelah ini gitu. Artinya kurang lebih seperti ini. Sehari sebelumnya dia telah berumur sehari sebelumnya dia mencapai ulang tahun yang ke 85 gitu. Lebih kurang seperti itu artinya ya. Oke, yang B. So penggunaan komanya itu sebelumnya itu, dan ini gak ada rule-nya ya. Kadang-kadang kita bingung di mana mau taruh koma. Jadi kita rasain sendiri sebagai writer. Kita baca dulu gimana sih enaknya gitu. Di mana sih taruh komanya ya. Kita lihat yang contoh kedua, yang B ya. Like grandfather is very old. Like grandfather is very old. Oke, kalau kita lihat di kalimat yang benarnya, like grandmother, grandfather is very old. Jadi kalimat keduanya tuh udah mulai enak kita bacanya karena nggak ambigu. Ini grandfathernya ini masih hidup kah gitu, atau grandmother dan grandfather yang old atau yang kayak mana gitu. Jadi kita pisahin ya. Grandmother, like grandmother, grandfather juga old gitu. Oke. Yang C terakhir. When eating, the grandparents sit down first. Sekali lagi ya, saya baca ya. When eating, the grandparents sit down first. Is someone eating the grandparents?
Oke, kalimatnya di sini yang dibetulkan adalah seperti ini. When eating, the grandparents sit down first.